Tidak boleh negara hanya ingin enaknya dengan menerima devisa PMI, tapi tidak memiliki empati sedikit pun kepada para pekerja migran Indonesia. Apalagi dengan ya narasi-narasi berbau kecurigaan. Dulu misalnya ketika Lartas keluar, kenapa PMI dibatasi barang kiriman yang harus dikirim ke Indonesia? Dicurigai. PMI menjadi sumber ya matinya, bangkrutnya bisnis UMKM di Indonesia. Kalian nyadar nggak sih, PMI ini seperti anak tiri yang cuma dimanfaatin duitnya aja. Kalian pernah dengar nggak pemerintah membuat aturan yang membatasi jumlah transferan duit TKI ke Indonesia? Nggak pernah dengar kan? Misalkan, kalian para TKI, jangan kirim-kirim duit yang banyak-banyak ya. Kan nggak pernah dengar. Tapi giliran ngirim barang yang walaupun barangnya itu nggak mahal-mahal, tapi banyak banget aturan yang selalu berganti-ganti, barangnya disita, kemudian suruh bayar pajak, bahkan dirusak, bahkan mungkin ada oknum-oknum pejabat di sana yang menggunakan barang TKI itu dipakai sama mereka. Ada juga kan? Apalagi kalau TKI yang ada di luar negeri punya masalah, kemudian melaporkan atau mengadu ke perwakilan pemerintah Indonesia, bukannya malah dibantuin, malah kadang ada yang dimaki-maki. Jadi bingung kan? Mereka lupa bahwa PMI itu adalah pahlawan devisa, atau mungkin kalimat pahlawan devisa itu hanya sebuah kalimat yang biar nyenengin para TKI lah gitu, disebut pahlawan gitu. Tidak boleh negara dolim dengan segala kebijakannya, tidak boleh kebijakan negara yang harusnya mempermudah tapi ujungnya mempersulit atau menghalang-halangi kemerdekaan dan kebebasan. Tidak boleh negara menciptakan aturan regulasi yang mengeksploitasi PMI. Yang harus dicurigai adalah mereka yang selalu menggunakan visa turis bolak-balik ke luar negeri, belanja ke sana, tapi sebagian barang diselundupkan untuk menghindari pajak. Atau bahkan banyak kasus pejabat negara dengan visa perjalanan dinas, belanja di luar negeri, menyelundupkan mobil mewah, misalnya, kemudian sepeda-sepeda mahal, bronton, ya, bahkan menggunakan pesawat milik negara, Garuda misalnya, untuk menghindari pajak. Nah, mereka-mereka ini yang dicurigai. Sehingga saya minta stop, hentikan cara berpikir aparat negara yang selalu mencurigai para pekerja migran Indonesia. Tapi di balik mindsetnya, berikan penghormatan kepada mereka. Ini adalah upaya negara berterima kasih kepada PMI sebagai penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara. 2024, BI telah merilis sumbangan devisa PMI sekarang berada di posisi 227 triliun dari 159,6 triliun. Jadi ini ya saatnya momentum kita, negara harus berani berterima kasih kepada rakyatnya. Jadi PMI mau sebanyak-banyaknya ngirim, apakah celana, apakah baju, jenis pakaian apapun, ya aksesoris, kosmetik, alas kaki, tidak lagi dibatasi. Pembatasan yang dimaksud sebagaimana ide awal BP2MI waktu memperjuangkan tentang relaksasi adalah pembatasan tentang pemberian relaksasi pajak. Kita kan inginnya semua dibebasin gitu. Kalau barang PMI itu jangan kena pajak deh sepeser pun, inginnya begitu. Tapi karena berbagai pertimbangan dan suara ini diambil ya juga dari pertimbangan KL, maka kita hanya diberikan 1.500 US dollar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian sukses dan pastinya sehat di luar sana. Hari ini aku mau berpendapat untuk teman-teman yang punya pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalian mungkin lupa ya, kita sebagai pekerja migran Indonesia itu justru malah fokus dengan aturan-aturan yang dibuat oleh putra-putri terbaik di Indonesia yang justru kadang itu kayak malah mempersulit pekerja migran Indonesia gitu. Tapi mereka-mereka, bahkan kita lupa bahwa kita itu sudah berjasa kepada pemerintah Indonesia. Kita sebagai pekerja migran Indonesia berangkat ke luar negeri, kita tuh cari usaha sendiri, cari info sendiri, modal sendiri, susah-susah sendiri, bahkan ditipu. Tapi ketika mendapatkan gaji dan ditransfer ke Indonesia, kita justru membantu pemerintah Indonesia memberikan cadangan devisa bahkan kedua yang nilainya itu 200 triliun sekian gitu, dan itu banyak banget kan. Dan kalau dipikir-pikir, kayak pemerintah itu kayak nggak modal dengan PMI, kita usaha sendiri, malah kita yang ngasih hasilnya. Kalau dipikir-pikirnya seperti itu ya. Tapi justru putra-putri terbaik yang ada di Indonesia itu memberikan aturan, membuat aturan yang malah mempersulit para pekerja migran Indonesia. Giliran pekerja migran Indonesia punya masalah di luar negeri, kita itu kadang ngadu sama perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di luar negeri. Tapi kadang bukan sesuai yang kita harapkan, malah ada teman-teman yang mungkin dimarah-marahin, kemudian dimaki-maki, disalah-salahin. Malah ada misalkan para perwakilan itu malah membela para majikannya, bukan membela rakyatnya. Ada kan? Itu ada teman-teman yang seperti itu. Walaupun nggak semuanya, tapi kejadian seperti itu tuh ada gitu. Apalagi para pekerja migran Indonesia yang unprocedural atau ilegal. Itu resiko banget mengalami kejadian seperti itu gitu. BP2MI khususnya Pak Beni sebagai kepalanya itu berjuang mati-matian, sungguh-sungguh tulus memperjuangkan para pekerja migran Indonesia. Tapi yang di luar sana mungkin nggak sejalan dengan Pak Beni, tapi kita nggak tahu juga ya. Jadi kasihan aja
aja sih Pak Beni kayak berjuang sendiri gitu. Giliran ditransferi duit hasil kerja sebagai TKI ke Indonesia dan menjadi sumber cadangan devisa oleh pemerintah Indonesia aja kayak diem-diem aja gitu. Tapi untuk masalah barang, ini pekerja migran Indonesia itu kayak jadi dipersulit banget gitu. Ibaratnya barang-barang sendiri, beli-beli sendiri, susah-susah sendiri, tapi malah dipersulit, dibatasin dengan alasan yang lain-lain gitu. Dan mungkin kadang itu kayak nggak masuk akal gitu. Barangnya juga nggak mahal-mahal, tapi giliran transfer duit dan menjadi sumber cadangan devisa yang nilainya sampai ratusan triliun, itu kayak diem-diem aja gitu loh. Jadi kesannya itu kayak maunya duitnya aja. Tapi kalau mau dikasih barang atau dititipin barang dia nggak mau. Tapi kalau dititipin duit dia mau. Kesannya itu kayak gitu gitu. Padahal masalah barang yang disita sampai numpuk di tempat penampungan di pelabuhan itu kan kemarin-kemarin sempat viral banget kan. Karena Pak Beni sebagai Kepala BP2MI melakukan sidak ke sana, mengunjungi, melihat langsung, dan barang-barang itu ada yang rusak. Akhirnya rame dan dari pihak Menteri Perdagangan mencabut atau merevisi aturan yang sudah dibuat. Kirain itu barang itu udah keluar satu persatu lah gitu. Ternyata sampai sekarang pun masih kayak kata Pak Beni kan kemarin kayak nggak mengalami pergerakan gitu loh. Jadi itu kayak kemarin cuma kayak meredakan viralnya, ramenya masalah barang yang numpuk tersebut. Menurutku sih kayak gitu. Yang ngomong kayak gini bukan cuma aku ya, Pak Beni juga ngomong kan tadi. Jadi negara itu jangan mau enaknya aja, cuma mau nerima devisanya aja, tapi kayak mungkin aturan-aturan yang mempermudah TKI itu malah kayak nggak diperhatikan gitu. Tapi giliran nerima duit aja pada diem gitu. Jadi nggak cuma aku loh. Masalah barang kita sudah bahas. Kemudian masalah TKI yang ketika mendapatkan masalah di luar negeri dan mengadu ke perwakilan pemerintah Indonesia juga kita sudah bahas. Ini belum nanti kalau PMI sudah nggak bisa ngapa-ngapain atau ibaratnya sudah pensiun lah. Kemudian pulang ke Indonesia, itu kayak belum pernah ada denger deh saya mendapatkan berita bahwa pemerintah kayak memperhatikan pensiunan TKI. Kan nggak pernah ada. Jadi orang-orang yang bekerja sebagai TKI, kalau kalian punya gaji, kumpulin, udah kayak mikir diri sendiri. Karena setelah kalian selesai bertugas jadi TKI, itu nggak ada yang bantuin kalian sama sekali, oke? Bahkan pemerintah yang mengagung-agungkan kalian sebagai pahlawan devisa itu kayak ya udah gitu-gitu aja, lewat-lewat aja gitu. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang punya pendapat yang berbeda atau pendapat yang sama. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.